Terus motifnya? Nah, oh iya, lupa. Sorry. Setelah tanya sama si Omnya Kak Bintang ini, ternyata maksudnya dari mereka ini adalah si anaknya Bude ini, anak pertamanya yang udah nikah ini, Iya. yes. Nah, malam itu intinya kita tuh nggak ada yang tidur. Kita tuh kayak melek bareng-bareng gitu. Terus jam 12 kita berdoa seperti biasa dan Kak Bintang ngomong, "Tante mulai sekarang jangan ada yang tidur di atas kasur. Tidurnya boleh di kasur, tapi di bawah aja gitu." Pokoknya itu ada filosofi yang tersendiri lah kalau bagi orang Jawa tuh. Terus habis itu intinya malam itu tuh kita sampai, jadi gini, si Kak Ayu ini jujur dia seleb. Maksudnya dia tuh Instagram dan TikTok dia ini itu banyak lah followersnya. Puluhan ribu lah. Aduh. Dan dibikin story sama dia. Ini orang tuh terkenal gitu. Dibikin story sama dia bilang, "Aku seumur hidup di keraton gak pernah lihat ada belatung kayak gini guys, lihat guys ini teror apa guys," gitu. Dia sampai kayak gitu. Nah, habis itu Kak Ayu ini kan emang udah kenal lama sama kakakku juga ya. Mereka kan si Kak Ayu sama Koliung ini kan pacaran udah lama. Dia ini chat dalam tanda kutip ya, orang pinternya keraton, dukunnya keraton lah gitu. Kayak bayangin aja, udah dukun orang keraton, pasti nih orang kan bukan orang main-main ya gitu ya dalam tanda kutip ya. Oke. Dia chat, dia bilang kayak, "Pak, ini temenku dapat kejadian gini kira-kira gimana?" Terus si Bayu ini juga chat adiknya dia, adik kandungnya dia yang kemampuannya tuh lebih gede daripada dia gitu. Bayu ini telepon adiknya, dia loudspeaker di situ, dia bilang kayak, dia langsung ceplos-ceplos. Jadi emang adiknya ini tuh yang kalau ditanya dia ceplos-ceplos. Dia bilang, "Ini aku translatein ya, kayak, alah itu mah yang ngirim saudaranya sendiri, ciri-cirinya gini. Dan itu yang disebutin itu adalah ciri-cirinya menantunya si Bude Yani tadi. Ya, si Bude. Terus habis itu pokoknya udahlah, kayak kita tuh memvalidkan itulah, kayak ya udahlah, berarti emang udah ada omongan orang selama ini tuh emang bener gitu. Udah kita mah, tapi kan kita kan nggak yang gimana, jadi kita ya cuman doa lah, kita cuman yang kayak udahlah kita tuh masih lihat Tuhan kayak gitu. Habis itu malam itu tuh kita, si Kak Bintang ini ngomong, "Udah tante," ngomong ke mamaku kan, "Udah tante, si belatungnya dibakar aja, jangan dibuang, karena kalau dibuang tuh pas nanti ada lagi gitu." Dan tau gak sih, kakak tahu yang kayak di Minecraft gak sih, yang kayak something turun tuh dari tengah gitu loh Kak, bukan yang dari atap, bukan yang dari mana-mana, cuma dari tengah, bener-bener kayak yang di udara jatuh dek gitu. Jadi itu sumpah aku ngelihat pakai mata kepala aku sendiri, dan kayak itu percaya nggak percaya, kayak itu aku ngeliat sendiri gitu. Dan itu belatungnya gede-gede banget. Jadi kakak tahu piring yang dari besi nggak, yang piring-piring jadul gitu loh. Ya. Mama aku kumpulin di situ dan dibakar. Dan itu ya itu yang aku masih punya fotonya yang itu. Dan itu kayak gitu berlangsung selama mungkin 3-4 malam. Aku agak lupa, 3-4 malam. Satu malam banyak gak? Nah, banyak banget Kak, banyak banget. Dan di situ kita nggak pernah ada yang tidur. Jadi aku tuh nggak pernah tidur. Tidurnya aku pagi harus sekolah, ya udah sekolah. Terus nanti siang Kak Bintang ke rumah aku nemenin aku tidur. Gitu, tidur siang. Kayak gantinya kemarin malam, karena kan kemarin malam kita nggak pernah tidur. Nah, di tengah-tengah 3-4 malam yang si belatung ini terus ada. Oh, bangkai gak ada? Nggak ada. Oke. Tapi belatungnya terus-terusan ada gitu.
di tengah-tengah di tengah-tengah si belatung ini ada terus di 3-4 malam itu. Kita nih kan malam itu rasanya kalau udah mulai masuk jam 1 ke jam subuh itu lama banget. Kita tuh udah ngapa-ngapain, kita main kartu, kita kita ngapain ya, kita ngapa-ngapain lah, main game, Yang kita penting ada nonton. aktivitas Tapi ya. waktu tuh, iya, waktu tuh jalan lama banget. Dan di situ tuh kakak aku sama circle-nya itu kayak solid gitu loh kak, solid gitu. Tapi waktunya tuh jalannya lama banget. Terus abis itu eh, suatu malam, salah satu malamnya si Kak Bintang ini tuh, kita lagi 2 malam jam 12 nih, lagi 2 malam bareng-bareng. Tapi Kak Bintang sama Koleong ini tuh kayak menyendiri di ruangan yang lain gitu. Habis selesai kita 2 malam, jadi gini, Kak Bintang sama satu keluarganya dia, mamahnya, adiknya, kakaknya, papahnya, itu semua punya kelebihan satu rumah itu. Si Kak Bintang tuh merasa udah nggak kuat, jadinya dia manggil kakaknya dia, gitu, manggil kakaknya dia, namanya Kak Ardi. Kak Ardi ini akhirnya kayak oh ya udah ambil biasalah kayak garam didoain sama dia, terus dia minta Kak Bintang buat sebarin di seluruh ujung-ujung rumah gitu. Nah, yang di belakang rumah aku, yang di bagian pendopo-pendopo dan segala macem lapangan basket itu kan pasti akan kayak luas dan kayak gelap banget ya di situ ya. Jadinya Kak Bintang minta minta aku, mesti kayak minta temen aku, minta tolong aku temenin gitu. Terus udah kan, aku juga jujur takut karena aku ini penakut banget jujur. Terus udah tapi aku kayak ikut dia aja. Nah tiba-tiba di satu titik di ujung belakang banget rumah aku, dia kan bawa baskom, isinya air. Dan di ujung air yang udah doain tadi kan, dan di ujung rumah ini kan udah paling terakhir. Tiba-tiba dia ngeliat ke satu titik, aduh merinding banget. Dia ngeliat satu titik, dia bilang, wah kok bisa sampai dia masuk? Dia ngeceplos gitu kan. Habis itu si baskom isi air ini yang udah tinggal dikit dilemparin sama dia ke satu arah, terus dia sambil ngumpat gitu, dia sambil ngumpat gitulah, dia sebut nama hewan lah, dia sambil ngumpat dilemparin dar gitu. Nah kayaknya si Kolyong ini denger, dia langsung samperin si Kak Bintang, kenapa kenapa gitu. Terus dia bilang itu tadi di apa, di situ ada Mbak, dia lagi kayak dia sosok gitu, dia lagi kayak apa sih kayak gali-gali tanah pakai kukunya dia gitu loh. Kayak kukunya dia kan panjang, dia kayak gali-gali tanah gitu, dia jongkok di ujung. Di ruangan itu. Merinding banget. Enggak, di yang lapangan, yang di Oh pojok iya. lapangan tadi. Jadi itu pojok lapangan itu tuh tempat buat simpen kayak kayu-kayu gitu loh. Oke. Kayak yang ya ranting-ranting yang dijadiin satu gitu lah. Sama buat ya tanaman-tanaman pohon-pohon gitu-gitu. Terus si Kolyong ini ngomong gini. Kan akhirnya kan si Kamila ngomong, udahlah, udah nggak ada, dia udah pergi. Udah yuk kita balik. Si Kolyong ngomong, enggak, bentar. Aku masih punya feeling sesuatu yang kuat di daerah sini. Dia bilang gitu. Terus di situ kan ada kayak pot-pot gitu ya. Ada pot-pot. Ada pot-pot. Dia tuh kayak ngegali-gali tempat di mana si Mbak-mbak itu tadi ngegali-gali itu. Terus dia nemu uang koin 1.000 di tengah-tengah pot. Maksudnya kayak itu dalam. Tapi anehnya si koin itu masih bersih. Maksudnya kayak dia bukan kelihatan koin lama yang udah kekubur lama gitu loh. Dia kayak masih bersih. Nah, terus di situ tuh ada kayak semen apa sih, kayak kakak tahu yang biasa buat tantepin bendera nggak sih, yang dari semen tuh yang tengahnya ada lubangnya gitu. Nah itu kan dari semen ya, dan di atas itu ada pakunya, nancep di semennya, dalam setengah dari paku itu. Paku itu mungkin sekitar ukurannya sekitar ya 5-7 cm lah. Aku kena pelanggaran, pokoknya dia dia nancepin si besi itulah ke semennya, bukan nancepin, udah ketantep di situ. Nah si Pak Bintang ini berusaha buat tarik ini si benda besi ini, aduh aku takut kena band. Dia dia nih
berusaha buat ngambil si benda besi ini. Aku nih ngapain sih lu ngambil? Aduh ini penting dia bilang gitu. Ini kayaknya sesuatu nih di sini di benda besi ini. Terus aku bilang lagian itu paling udah ini kali udah lama di situ orang itu aja kena semen gitu kan. Tapi dia berusaha buat tarik dan aku yakin nggak bisa kecuali semennya dihancurin. Iya. Tapi surprisingly kecabut dong sama tangan dia. Dia tuh satu tangan dia cabut. Padahal itu udah aku cabut tuh nggak bisa gitu. Tapi ini percaya nggak percaya, ini aku ngalamin sendiri guys. Terus kayak udah nih akhirnya si benda besi ini sama si koin ini tuh dibawa masuk lagi ke dalam rumah balik kita. Si koin 1.000 tadi yang ketanam dalam pot tadi. Terus si koin ini itu dipanasin sama mamaku di atas kompor. Karena kita tuh percaya kalau segala sesuatu yang kena api atau dibakar itu pasti nanti hilang ituannya, ngerti gak sih, kayak isian atau segala macamnya gitu. Nah, habis itu tiba-tiba kan si benda besi ini capek ini tadi tuh kan dibawa sama Kak Bintang ya. Tiba-tiba Kak Bintang ngomong sama si Koliong, "Yang mana si ininya, benda besinya?" Lah, kan lo yang bawa. Terus mereka kayak cekcok, lah bukan orang lo yang bawa gitu. Akhirnya si Mbak Ayu ini nyeplos. Dia iseng nyeplos ini. Tang, dia bilang ke Kak Bintang kan, "Tang, masuk ke tubuhmu kali." Dibilang gitu. Lah, Kak Bintang ngomong, "Nggak mungkin. Kayak ini impossible." Tapi waktu dia ngecek di tangan kirinya, di bagian tangan kiri yang kayak kulit di nadinya gitu, masih apa sih yang di deket-deket nadi di pergelangan tangan, nyeplak benda besi gitu dalam situ. Jadi itu aku ngeliat sendiri. Bentuk fotonya ada di Kak Bintang, nanti kalau masih ada aku bintang. Bentuknya benda besi itu di dalam situ, di dalam tangan dia itu, dan di sekitarnya tuh kayak urat birunya tuh udah keluar semua gitu loh Kak, ngerti nggak sih? Kayak yang udah jiplak gitu. Nah, nyeplak terus, ya istilahnya ya. Iya, kayak nyeplak di situ lah pokoknya. Kayak timbul di situ. Nah, terus si Kak Bintang kan mikir kayak, wah nih gue udah nggak bisa ngatasin nih, dia nelfon si omnya. Terus dia bilang, si omnya ini bilang kayak, coba kamu lihat uang koin tadi, ada nggak kira-kira angka yang ada angka yang menurut kamu janggal. Terus ternyata angka pembuatan si uang koin ini, jadi gini, di atas joglo aku itu ada kayak tahun pembuatan joglonya gitu loh Kak. Tahun pembuatannya tuh sama, tapi 2013. Kan kayak angka 13 tuh kan agak gimana gitu ya. Intinya tuh Kak Bintang ngomongnya tuh kayak intinya nih ada something yang wrong di sini gitu. Udah nih. Habis itu si Kak Bintang ini berhasil, intinya dia ini nelfon si omnya ini katanya bantuin dia buat keluarin si benda besi ini, tapi tiba-tiba hilang aja gitu loh dari tangannya dia, kayak udah nggak ada jiplakan, tapi ototnya ini tuh masih yang kayak abis nonjok sesuatu keras banget gitu loh, sampai kayak masih tegang, keluar ya? Semua gitu. Iya. Terus habis itu pokoknya malam itu tuh lumayan kita udah mulai merasakan, wah ini creepy nih gitu. Ini creepy nih. Sekitar jam berapa? Udah Mbak? Itu jam 2. Oke. Sampai 1 jam 2. Udah mulai creepy. Besokannya kayak gitu. Kita tuh maksudnya siklus kita tuh gitu terus. Kita melek nanti pagi gitu. Kayak siklus kita tuh ulang-ulang gitu terus. Dan itu selalu ada Koliong, selalu ada Kak Bintang, Kak Valen, Mbak Ayu. Tapi Kak Paskah ini nggak ikut. Karena dia ini cuma sebagai backup kalau misalnya Kak Bintangnya nggak kuat gitu.
karena kan rumahnya Kapasnya kan jauh juga ya. Nah, habis itu besokannya ini lumayan gong sih. Besokannya intinya mereka ini tuh kayak udah capek lah dengan drama ini semua. Udah capek dengan drama ini semua. Terus hmm, mereka ini kayak buat mengakhiri gitu. Kayak kalau bisa di clear, clear aja gitu. Terus omnya omnya si Kak Bintang ini udah bilang 2 hari lagi aku datang ke sana karena omnya Kak Bintang ini merasa udah kasihan sama kita yang udah diteror berhari-hari itu loh. Terus habis itu eh, dia ini tapi Kak Bintangnya ngerasa kayak dia malam ini mau mau nyelesain itu gitu. Nah, Is- kita ini bikin bikin praying circle gitu. Di tengah-tengahnya ada salib sama lilin. Kita yang circle yang kakakku ini, kakakku, mamaku, papaku, aku ini semuanya doa di tengah. Di ruang TV, di ruang keluarga. Nah, Kak Bintang, as always sama Kuliong, mereka tuh jalan-jalan. Mereka tuh ngeliat apa yang terjadi. Karena katanya, kalau misalnya kita lagi doa itu, waktunya mereka gentar-gentarnya gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak waktunya mereka yang kayak seberapa kuat kitanya gitu. Terus, pokoknya tiba-tiba, eh jadi rumah aku ini, dari rumah utama ke lapangan basket itu ada kayak jalan kecilnya gitu. Jalan kecilnya gitu. Nah, mereka tuh jalan-jalan ke situ. Lewat-lewat situ. Tiba-tiba waktu kita tengah-tengah doa, jam 12 itu ya, berarti sekitar jam 12-an lebih, mereka ini ngomong, ayo semuanya, ke sana, ke si jalan yang itu. Jalan yang samping itu, mereka suruh kita doa di situ. Habis itu kita doa, habis itu kita pokoknya minta perlindungan segala macam, jauhkan dari yang jahat. Terus, tiba-tiba, si Kolyong ini cabut ke dalam rumah lagi. Dia ngeliat posisinya, jadi dia itu naruh dua kayak apa ya, kayak apa tahu kentongan gak sih? Kentangan apa kentangan? Kentongan apa sih yang buat kalau ada maling yang kayak Oh, dipukul-pukul itu apa? kentongan. Ya, 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 kentongan Kentongan ya, kan? kentongan. Papa aku ini tuh punya kentongan dua. Bentuknya unik kayak manusia, kayak muka orang gitu. Tung 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 sahur. Nah, ada dua ditaruh sampingan, difoto sama dia before afternya. Dan si kentongan ini itu tiba-tiba satunya itu ambruk. Padahal kan dalam rumah gak ada orang, gak ada angin, gak ada apa-apa. Tapi ambruk. Padahal posisinya tidur. Ini kayak tiduran dan dia tuh kayak yang jadi tengkurap gitu loh satunya. Terus habis itu pokoknya itu malam itu bener kayak mencekam banget. Tapi udah besokannya langsung si omnya Kak Bintang ini ke rumah. Dah dia ngelihat segala macem diberesin lah sama dia. Terus usut punya usut ternyata emang ya itu semua terjadi teror-teror semuanya itu terjadi karena awalnya emang si Bude ini gitulah. Terus cara penyelesaiannya adalah segala makhluk yang ada di situ. Jadi gini, Kak Bintang ini punya temen temen apa sih kayak temen sosok temennya dia gitulah. Namanya Mas Bro. Sosoknya itu kayak tinggi besar gitulah kayak yang apa sih Hitam, makhluk inisial G. Kakak tahu nggak? hitam dan berbulu. Yes. Tapi dia baik karena ibarat kucing dia itu diadopt gitu loh sama si Kak Bintang. Kayak dulunya dia ini jahat, dulunya dia ini nyerang orang juga, tapi dia ini cuman kayak diperbudak sama dukun gitu loh. Jadinya Kak Bintang ini ngomong, kamu kalau misalnya mau enak, misalnya kamu mau tenang, kamu ikut sama aku, tapi kamu jadi baik, kamu bantu orang, jangan jahatin orang terus gitu. Terus akhirnya si Mas Bro ini oke. Nah makanya di tengah huru hara ini tuh Kak Bintang ini tuh bisa survive karena ada Mas Bro, jadi dia sering di backup gitu. Nah habis itu si omnya Kak Bintang ini itu dia ini kayak ngekelirin semua gitu, jadinya semua diangkat, di intinya kayak apa ya, kayak ibarat
handphone tuh sama dia di restart gitu loh, dihapus semua yang ada di ini, sosok-sosok semuanya dihilangin, termasuk si Mas Bro ikut hilang. Karena kan dia sama, maksudnya frekuensi dia sama mereka ini kan sama. Awalnya emang kayak sosok yang disuruh-suruh gitu loh. Makanya that's why Mas Bro ini ikut hilang. Gitu. Terus karena itu si Kak Bintang sampai sekarang dia udah, dalam tanda kutip, dia udah pensiun. Dia udah nggak mau lagi karena dia sedih. Jadi kenapa? Mas Bro-nya hilang. Oh iya ya, pegangannya ya. Iya. Sebenarnya dia masih bisa dengan diri dia sendiri. Tapi dia udah kayak enough lah gitu. Kayak ini pertama dan terakhir dia menyelesaikan masalah sedar-dar ini. Kayak ini tuh berhari-hari diteror, kan capek ya Kak Dreni ya. Terus udahlah, akhirnya semenjak si omnya Kak Bintang ini ke rumah, udah kayak semuanya tuh selesai gitu. Bersih, restart ya. Restart. Sampai sekarang, puji Tuhan udah kayak gak pernah ada sesuatu lagi gitu. Terus motifnya? Nah, oh iya, lupa. Sorry. Setelah tanya sama si omnya Kak Bintang ini, ternyata maksudnya dari mereka ini adalah si anaknya ini, si anaknya Bude ini, anak pertamanya yang udah nikah ini, Iya. kepengen punya keturunan. Tapi kan nggak bisa, karena setiap kali hamil itu pasti dimakan sama peliharaannya mereka. Jadinya mereka harus menumbangkan orang yang masih satu darah sama ayahnya. Jadinya kakakku. Kalau mau punya anak ya, Iya, bayarannya itu pakai tumbal itu. Nah, yang ditargetin Iya. malah istilahnya keponakannya ya. Iya, Demi pengen dapet cucu, dia mau pengen ngorbanin Iya. keponakannya. iya. Oke, terus Terus ya udah, jadinya dia kayak, nah habis dari situ, intinya kan segala sesuatu yang kayak gitu, kalau misalnya kita berhasil buat kayak lolos, mereka itu pasti kenapa Kak? pasti dapat balik ke dia sendiri Iya. gitu. Iya bener. Dan tau nggak, besok 2 hari setelahnya atau sehari setelahnya kan, jadi mamaku sama si Bude ini kan satu kantor. 2 hari Tiba-tiba setelahnya. setelah bersih. di-clear, setelah di-restart, ya mamaku sama Bude ini kan satu kantor. Dia ini, tau nggak Kak, dia ini jalan pincang, bahkan hampir nggak bisa jalan. Waktu ditanyain, ternyata dia habis ketumpahan minyak panas, jadi kakinya dia tuh melepuh. Aku nggak tahu itu beneran ketumpahan minyak panas atau gimana. Cuma lu kayak lu panasin minyak sebanyak apa kok selalu bisa nyiram sampai bener-bener dari kayak pinggang gitu Kak, dari paha sampai ke bawah gitu loh Kak. Banyak itu ya. Melepuh. Iya sebanyak itu. Tapi nggak tahu kenapanya. Terus Udah. ending yang pengen lu skip dari orang-orang apa tuh? Apa udah Tapi ini aku nyeplos, Kakak masih live ya? Maksudnya ini masih di live ya? masih Pokoknya ini aku spill tipis aja ya buat penonton live. oke. Intinya sebenarnya terornya Bude itu sebenarnya nggak seberapa, karena sebenarnya yang bikin parah itu sebenarnya ternyata ada teror yang lain dari yang kita baru tahu. That's why bisa separah itu, karena yang nyerang bukan cuma 1 tapi 2 gitu. Tahu orangnya siapa? Tahu? Siapa? Terus yang kasih tahu siapa? Sama juga omnya, om tadi. Omnya Kak Bintang, iya, omnya Kak Bintang. Terus aku nih mikir gitu loh, kenapa nggak dari hari pertama aja lu datang ke rumah gue? Jadi dari banyaknya gangguan
itu sebenarnya ada yang dari kiriman Bude, ada yang kiriman dari si orang Iya, ini ya. iya benar 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 benar. Terus kalau untuk belatung, Itu Bude, enggak gini. Sebenarnya bukan bukan siapa yang kirim, cuman katanya itu tuh penyebabnya karena rumah aku ini udah di apa pagerin kan. eh, Terus mereka ini banyak yang masih mau nekat masuk oh, lewat atas. Jadinya jadi belatung itu tadi. jadi itu berceceran itulah ya, sisaan Iya, orang-orang iya, apa makhluk-makhluk itu. iya, gitu. Gelo, gitu sumpah. Terus pesan-pesannya gimana, Mbak? Belum belum. Sebelum itu gue pengen tanya hubungan Bude sama nyokap gimana tuh? Kan ibaratnya Nah, Bude kan nah, iya. nggak akan dikasih tahu ya menurut gua sih. Tapi kalau pada kenyataannya emang jadi omongan atau perang dingin atau gimana sih nggak tahu gimana tuh? Gini, jadi eh, kita itu sekeluarga setelah kejadian itu dikasih kayak apa ya? Kalau orang Jawa bilang tuh apa sih namanya? Intinya dari besi gitu, dari tembaga, tembaga. Bentuknya tuh bulat-bulat gitu, kayak something melingkar-lingkar gitu loh. Kayak gelang. Something melingkar-lingkar, bukan kayak hmm, tembaga aja dibikin bentuk melingkar-lingkar. Kakak tahu itu nggak sih yang biasa buat hipnotis itu loh, yang bentuknya bulat-bulat gitu loh. Oh, oke oke. Nah, tapi dari tembaga, mesti kayak tembaga terus jadi bengkok-bengkokin jadi bulat-bulat itu. Tapi itu tuh didoain sama Romo. Jadi si Romo yang tadi itu yang bikinin. Jadi konon katanya, ini yang kepercayaan orang Jawa bilang, itu tuh bikin sosok-sosok yang berniat jahat mendekat itu pusing. Dan kita tuh nggak bakal apa ya, ibaratnya kayak kalau misalnya ada sesuatu orang yang mau ngirimin hal yang buruk tuh kita invisible di mereka gitu, ngerti nggak sih? Kayak kita, kayak mereka jadi bingung kita di mana karena kita nggak bisa kelacak gitu. Jadinya setelah kejadian itu, nah itu tuh bulan itu kan akhir tahun ya, kalau nggak salah itu September, apa Agustus, Agustus September lah, akhir akhir Agustus ke September. Desembernya aku ada Natalan family kan. Iya. Nah, ketemu nih sama si Biang Kerok ini. Gue aja udah gede banget ketemu nih. Tau nggak tebakannya si Kak Bintang bener. Jadi Kak Bintang ngepost. Lihat aja tante, besok kalau misal ketemu dia pasti nggak berani deket-deket. Tante bawa aja itu si tembaga itu. Jadi emang Kak Bintang ini mau validasi kalau itu tuh beneran ngaruh buat mereka gitu loh Kak. Iya. Terus bawa aja tante, kalau perlu jangan cuma taruh di dompet, bikin kalung tante, bikin 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 apa, liontin tante, dipakai aja kalau perlu depan mata tuh tante, karena Kak Bintangnya juga udah capek kan, nggak dia drain ya, kayak ini orang apa sih gitu. Terus mereka nggak bakal berani tante, bahkan ngeliat tante aja kayaknya mereka udah pusing gitu. Dan itu bener kejadian. Tapi karena hal itu aku yang kayak gini nih, sengaja aku deketin, aku salamin, dia nggak berani ngeliat aku selalu kayak iya tante, aku bilang bude selamat Natal gitu. Terus dia kayak cuma iya iya gitu semuanya, dan mereka bener-bener nggak berani sampai sekarang. Mungkin mereka baru sadar kayak wah nih keluarga nggak main-main ya, mungkin gitu ya. Kayak mungkin kita sama ini kan nggak deket, jadi kayak dipikirnya kayak kita tuh nggak bisa apa-apa gitu. Tapi ternyata waktu dicobain malah dia yang kena cobaan sendiri gitu. Kira-kira mereka Sampai tahu sekarang kira-kira mereka tahu nggak kalau kalian tahu? oh tahu jelas. Sampai sekarang perang dingin. Nggak jadi keributan Dan besar ya? ya karena kita nggak punya bukti juga dong. Iya benar-benar. Aduh. Kalau kalau kayak gitu nggak bisa diapa-apain juga. Tahu sama-sama tahu. Gila sih. Iya. Dan dia ini si Bude ini tuh, Bude Hati ini tuh jadi kayak public enemy-nya keluarga aku gitu. Iya jadi ricuh lah pengen kumpul. Jadi setiap kali sesuatu apa tuh kayak ibaratnya kayak lu nggak diajak gitu. Kayak nggak usah so asik lu gitu. Ya Dia bener-bener yang termasuk
anak MUD, termasuk Pak D-nya sendiri mungkin ya. By the way, si suaminya Bude ini, si Pade ini, itu dia pergi dari rumah buat nyari ilmu. Dia kayak yang bertapa kesana gitu. Dan itu udah jadi rahasia umum banget. Jadi mungkin awalnya dari situ. Kesimpulannya gimana nih dari cerita ini, pengalaman, mungkin pesan-pesan, Jujur, kesan? kesimpulannya jangan ngeremehin hal kayak gitu guys. Karena ketika udah ngerasain sendiri tuh pasti udah bener-bener shock banget. Terus berbahagialah kalian yang masih hidup di kota, di tengah kota dengan hiruk pikuknya, mending gitu daripada kalian harus ngurusin masalah kayak gini. Maksudnya itu kan udah tentang budaya, udah tentang kepercayaan orang yang emang ya mau nggak mau nyata gitu. Jadi kayak sebenarnya kalau misalnya dibilang pesan-pesan kayak makasih banget, kayak thanks gitu, kayak gue lupa banget nih, kayak gue nggak mau lagi gitu. Thank you banget ya. Ini pas banget Maaf nih. guys kalau kurang seru, tapi ini kayak yang Waduh, ini real epic banget sih. gitu. Nanti itu aja Kak, add aku, nanti aku kirimin fotonya. Udah. Cuy, yang Oke. dikit ini sepertinya udah di penghujung streaming gua. Gua streaming udah lebih dari 8 jam. Buat teman-teman yang di sini yang udah ikut ngobrol, udah berbagi cerita, udah 8 cerita ya kan. Ntar gua upload, cuma ya gua urutin per hari. Mbak, terima kasih ya udah berbagi cerita, berbagi pengalaman, Mbak Dak. Ini epic banget sih. Sama Bang. Oke. Bang, makasih ya. Gua langsung pamit undur diri guys. Jangan lupa di like, di subscribe, terus di share juga ke teman-teman kalian. Langsung aja di komen kalau memang ada masukan, ada kritik, ada sarannya. Terus mampir ke Kick gua juga. Jangan lupa follow. Dadah, bye-bye semuanya.